Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah muslimin iman yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya sehingga sampai kita bertemu kembali pada majelis yang mulia ini, yaitu majelis Ta'lim Mendoan atau Nurul Iman yang kali ini dilaksanakan Senin, biasanya hari Ahad tapi Senin, sesuai dengan arahan dari Ustadz Uli tadi bahwa memang hari ini 27 Rajab, berarti kalau kita hitung ke Ramadan tinggal 33 hari lagi kita Ramadan. Semoga yang ada di ruangan ini dan keluarga dapat menjumpai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada juga orang yang nggak bisa ketemu Ramadan, ada Pak. Ketemu Ramadan pun ada yang nggak ditakdirkan Allah untuk nggak puasa, ada. Mudah-mudahan kita semua bisa menemui Ramadan dan bisa berpuasa di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Menurut kesepakatan jumhur ulama, 27 Rajab adalah Isra Mi'raj. Tapi kita gak dosa kalau kita gak percaya sama 27 Rajabnya. Karena ada pendapat ulama Isra Mi'raj terjadi pada bulan Muharram. Setahun persis setelah Isra Mi'raj, Nabi hijrah ke Madinah. Tahun 621 Masehi. Atau tahun hijrah pertama. Jadi masih dalam perdebatan tuh sampai sekarang. Ada juga ulama yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi Rabiul Awal. Nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi yang berdosa kalau kita nggak percaya Isra Mi'raj itu ada. Karena kita mesti percaya dan beriman bahwa Isra Mi'raj itu ada. Dalam Al-Quran dasarnya Isra Mi'raj jelas. Isra dasarnya di surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Al-Isra ayat 1. Yang artinya begini. Subhanalladzi maha suci Allah yang, Allah itu yang. Jadi kalau ada maha suci, Allah itu suci, lain dengan hambanya suci. Kalau kita manusia itu disebut suci, ada dua. Suci lahir, habis mandi junub atau habis wudu, itu suci. Suci batin, bersyukur, bertakwa, beriman, itu suci batin. Sholat, khusyuk, itu suci batin. Kalau Allah maha suci, ya Allah maha suci, artinya Allah bebas dari kesalahan. Jangan salah paham sama Allah. Kita dikasih stroke, kita dikasih gempa bumi, itu Allah lagi gak zalim itu. Jadi jangan salah paham, karena Allah bebas dari kezaliman dan kesalahan. Itu maha suci. Nah di sini subhanalladzi asra, maha suci Allah yang nggak pernah punya kesalahan. Asra, yang memperjalankan abdihi bi abdihi, hambanya. Hambanya siapa nih Pak? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makanya disebut dengan Nabi, Rasul, dengan abdun, abdi. Budaknya Allah. Kita juga budaknya Allah, hambanya Allah. Ya. Bi abdihi lailan itu malam. Jadi maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Lailan itu malam Pak. Kalau ada perempuan namanya Nur Laila, artinya cahaya malam. Ya. Lailan itu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, jaraknya itu 1.600 kilo.
Zaman Nabi kalau orang berangkat dari Mekah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Palestina 1 bulan naik kuda. Tuh udah cepet tuh, udah 4 marhalah tuh. Wah itu 1 bulan. Mampir di Tegal, Guci, ya. Pokoknya mampir. Baliknya lagi 1 bulan. Ini Rasulullah dikatakan lailan, hanya 1 malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk apa Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Untuk apa? Linuriyau min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Rasulullah itu berangkat ke sana, diberangkatkan karena habis mengalami tahun duka. Tahun duka disebut Amal Hus, tahun duka. Kenapa tahun duka? Rasulullah beberapa bulan sebelum Isra Mi'raj ini baru kehilangan 2 orang yang beliau cintai, Siti Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib. 1 istrinya, 2 pamannya baru meninggal. 2 orang ini yang mensupport Rasulullah dalam perjuangan menegakkan Islam meninggal. Jadi Rasulullah sempat sedih beberapa bulan, lalu Allah menghibur Rasulullah dengan memperjalankan beliau secara ajaib, secara mukjizat dari Masjidil Haram di malam hari. Piknik. Kita sedih nih, nggak punya apa, tahu ada yang ngajak piknik. Ayo piknik, touring, seneng kan? Rasulullah juga begitu, digembirakan. Nah untuk apa? Jalan ke situ ya. Kemudian itu Mi'raj Isra-nya. Dasar Mi'rajnya gimana? Karena Mi'raj ini kabarnya, ini Bapak mesti tahu nih, Mi'raj itu ke langit loh. Luar biasa ke langit. Di mana zaman belum terpikir kendaraan selain binatang. Belum terpikir. Yang ada cuma onta, kuda, keledai, onta, kuda, keledai. Ini ke langit. Nah, di mana di Qur'annya ada? Karena di Al-Isra tadi hanya menceritakan Isra. Di Qur'annya ternyata ada di surat An-Najm yang menceritakan tentang Mi'raj. Saya bacakan hanya 3 ayat, sesungguhnya ada 6 ayat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ra'ahu naslatan ukhra. Dan sungguh Muhammad itu telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di kesempatan lain. Di mana? Disebut lagi inda sidratil muntaha. Dia melihat Jibril dalam bentuk aslinya di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sidroh artinya tempat, muntaha itu terjauh. Jadi kalau disebut Sidratul Muntaha, tempat terjauh di langit. Jadi dikatakan di surat An-Najm ayat 13, sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya pada kesempatan lain. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga. Ini 5 orang kalau nggak percaya ini selesai Pak, kafir. Jadi Quran, kalau beriman pada Quran, panteng ini ayat. Oh ini Mi'raj nih. Rasulullah ternyata pernah berada fisiknya di Sidratul Muntaha, dekat surga. Bapak saya bacakan ini percaya Pak? Percaya. Beriman nggak? Harus. Jadi ini Isra dan Mi'raj. Nah, hadis-hadis mengenai Isra Mi'raj banyak. Baik segmen pada waktu Rasulullah berangkat sampai ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke atas, lalu apa aja yang ada di atas, balik lagi ke Mekah. Banyak sekali hadisnya. Dari berbagai kitab, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, Hakim, Ahmad, semuanya mencantumkan hadis mengenai Isra Mi'raj. Di antaranya adalah mengenai berangkatnya Rasulullah dengan kendaraan. Namanya apa Pak? Buraq. Dari kata-kata al-barkun. Barkun itu artinya petir. Jadi kita bayangkan sekarang Rasulullah di zaman itu dikasih kendaraan berupa petir Pak. Mau bentuknya kuda, apa palanya perempuan tuh itu mah cuma khayalan orang aja. Tapi petir, Pak. Berapa kecepatan petir? Kecepatan cahaya berapa tuh, Pak Ustaz? Kecepatan cahaya
Bayangkan. Jadi yang di masa itu aja sangat gak masuk akal. Apalagi sekarang kita mikir, ada orang naik petir. Ada dulu di Indonesia waktu kita kecil, namanya siapa? Gundala putra petir. Nah ini Rasulullah naik buruk yang berbahan petir gitu. Lalu ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah dipertemukan dengan arwah. Arwah itu ruh, tapi jamak. Kalau satu tuh ruh, kalau banyak tuh arwah. Arwah para nabi dan rasul yang terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jumlahnya 124.000. Nabi Ibrahim menyambut Rasulullah di Masjidil Aqsa. Jadi betapa kejadiannya agung gitu loh Pak. Grand kalau bahasa sekarang itu. Lalu Rasulullah tuh ditaukilkan memimpin sholat. Loh kok ada sholat? Ada. Dulu sholatnya sebelum Isra Mi'raj, sholatnya Rasulullah berbentuk seperti nabi-nabi sebelumnya, berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, ruku, sujud. Nggak baca apa-apa. 2 rakaat di siang, 2 rakaat di malam. Jadi waktu itu Rasulullah di malam hari memimpin 2 rakaat sholat berjamaah, sholat malam. Setelah itu beliau pergi ke atas. Dalam berbagai hadis yang panjang di Bukhari, setiap langit yang dilewatin, beliau ditanya, di screening, Jibril, itu siapa yang sama kamu? Ini orang terpuji, Muhammad namanya. Naik, buka pintu langit sampai langit ke 7. Lalu beliau menjumpai satu gedung di mana ada malaikat bertawaf di sana. Rasulullah tanya, "Ma hadza ya Jibril?" Ini apa ini Jibril? Kata Jibril, "Hadza Baitul Maqmur." Ini namanya Baitul Maqmur. Setiap hari 70.000 malaikat bertawaf di sini. Yang sudah bertawaf di sini nggak pernah balik lagi. Hari berikutnya diganti malaikat lain. Berapa jumlah malaikat sampai hari kiamat? Allahu Akbar. Ya Allah Maha besar, Pak. Ya. Tawaf situ. Ada Nabi Ibrahim situ, lagi nyender gitu. Menyambut Rasulullah lagi. Kemudian Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, lalu Jibril nyerah. Saya sampai sini aja Muhammad. Makom saya nggak sampai ke situ, ke atas. Lalu Rasulullah berangkat sendiri ke atas, menemui Allah Dzul Jalali wal Ikram. Lalu menerima perintah sholat yang 50 rakaat itu loh. Lalu bertemu Nabi Musa, turun lagi, suruh tawar begitu. Ada hadisnya sahih. Setelah itu Rasulullah diberikan hak kunjungan kerja. Kemana? Surga dan neraka. Di surga Rasulullah kemudian setelah balik menceritakan siapa saja penghuni surga itu. Siapa saja itu di surga, yang ada di surga itu. Lalu Rasulullah yang paling masyhur hadisnya adalah, "Aku melihat surga di mana penduduknya mayoritas nantinya adalah orang miskin." Orang miskin yang sabar. Ada orang miskin yang kalau terus sumpah nggak bakal masuk surga. Orang miskin yang sabar. Dan aku melihat neraka, mayoritas penduduknya itu wanita. Sahabat tanya, "Kenapa ya Rasulullah? Kenapa wanita lebih banyak masuk neraka ketimbang pria gitu?" Ada 3 alasannya. Tapi nanti ini next episode ya Pak ya. Ngomongin wanita kan lebih enak ya. Lalu Rasulullah juga berkunjung ke neraka. Nah, di sini Rasulullah kemudian menceritakan siksa neraka kepada siapa aja nantinya. Aku melihat neraka begitu ya. Setelah semua selesai kunjungannya, Rasulullah pun sempat di surga tadi melihat ada orang bangun rumah Pak. Tapi yang bangun tuh malaikat semua. Bangun, ada yang macul, ada yang molen, pasang kusen. Tanya Rasulullah, "Ini apa ini?" Kata Jibril, "Ini istana buat kamu. Istana putih buat kamu." Terus Rasulullah jalan lagi, dia lihat itu apa lagi tuh yang dibangun tuh? Itu buat umatmu. Itu buat Pak Edi Rahman. Ini buat Pak Hendra. Aminin Pak.
Ini buat Pak RT Mulyawan yang ajan terus dia. Semuanya disediakan gitu. Lu kok bisa udah disediakan begini? Ini Mas, kata Jibril, mereka itu disebut tadi namanya itu lagi ngaji sekarang. Kalau mereka ngaji, ngaminin si penceramah itu, dipasangin pohon sama kusen. Kalau mereka lagi nggak ngaji, habis buyar itu semuanya. Nunggu mereka berbuat baik lagi, baru malaikatnya membangun lagi rumah kita. Begitu sistemnya, ya. Terus Rasulullah ke neraka dan sebagainya, mengunjungi neraka, ya. Lalu Rasulullah turun dengan izin Allah, turun lagi ke Mekah. Di Mekah nggak begitu enak Pak, langsung bisa. Ayo orang-orang diwajibkan sholat, nggak bisa. Rasulullah menemui pamannya yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Lalu Abu Jahal kaget sambil menahan ketawa. Bener loh, dari langit. Soalnya ke Palestina aja 2 bulan bolak-balik. Dia bilang ke Palestina, terus ke atas, terus balik lagi ke Mekah lagi. Dari langit loh. Mau lo ceritain semua ke semua penduduk? Boleh, kata Muhammad. Dipanggil lewat ini mikrofon Nurul Iman. Penduduk kumpul di Muhammad mau cerita. Udah kumpul semua. Rasulullah cerita. Sejak saat beliau cerita itu, maka banyak penduduk Mekah yang tadinya Islam, sudah 8 tahun Islam, 9 tahun Islam, murtad. Nggak percaya lah. Coba sekarang misalnya Pak Rudi, Chef Rudi ini datang ke kita gitu. Belum ada pesawat nih, ya tahun 40-an nih, datang ke kita di Nurul Iman ini. Bilang begini, saya habis dari Timur nih, tadi jam 7 pagi. Lu ngomongnya jam 10 gitu. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya dengan sesuatu yang tidak masuk akal gitu? Maka banyak yang murtad. Terkecuali satu orang yang lantang berbicara, saya percaya, yaitu Abu Bakar. Lebih dari ini aja saya percaya. Setiap hari Muhammad bilang sama saya, kalau ada wahyu yang turun dari langit ke dia gitu, itu saya percaya. Apalagi cuma dia yang datang ke sono, percaya saya. Maka sejak saat itu Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan, yang jujur. Ya, nyampe Rasulullah pulang lagi. Nah, di malam ini lagi. Apa itu? Di pagi ini saya ingin mendalami sedikit mengenai kunjungan Rasulullah ke neraka. Jadi oleh-oleh kemarin di Nurul Iman saya selama Isra Mi'raj, tapi mengenai hikmah sholat di Anas. Nah sekarang saya mau menekankan oleh-oleh Isra Mi'raj buat orang Nurul Iman, yaitu ya ini nggak bahagia sih Pak Indra, nggak bahagia ini hari ini. Mengenai hasil kunjungan kerja Rasulullah ke neraka. Memang banyak, tapi saya cuma ambil 4 hadis yang menceritakan 5 dosa. Dari 5 dosa itu cuma 1 nanti yang saya perdalam. Apa aja itu? Lihat baik-baik. Rasulullah bersabda, Ra'aitu lailatul usriya bi. Aku melihat pada saat malam aku Isra Mi'raj, rijalan tukradu sifahuhum bimaqaridun minan nar. Malam itu aku melihat di neraka sejumlah laki-laki digunting bibirnya dengan gunting api. Bibirnya digunting di neraka. Fakultu, aku bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, man haulai? Siapa tuh orang tuh? Kok apa dia digunting bibirnya sama gunting api di neraka? Jibril berkata, haulai hutoba'u min ummatik. Mereka itu para khotib dari kalangan umatmu Muhammad. Khotib, penceramah. Para khotib masuk neraka Pak. Gimana yang nggak khotib? Khotib masuk neraka. Ustadz masuk neraka. Ya, mereka itu para khotib dari kalangan umatmu. Terus lihat, ya'murunan nasa bil birri. Mereka menyeru manusia untuk berbuat baik, wa yasnauna anfusahum, tapi mereka lupa, mereka nggak ngerjain tuh. Jadi misalnya gini, Pak, bapak-bapak tahajud ya, dia sendiri nggak tahajud.
Bapak-bapak ya jangan ini, tapi dia sendiri melanggar gitu. Orang kayak begini, entah di neraka, bibirnya ditarik, digunting pakai gunting api, serot, putus, timbul lagi, gunting lagi terus selama-lamanya, khalidina fiha. Sama ya. Jadi bapak-bapak yang berniat jadi kalau Pak Hendra bilang, ya udah mau ngasih di Mustafa ya mendingan. Berat nih ya. Jadi orang yang memerintahkan kebaikan tapi nggak sanggup melaksanakan. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah kemudian melanjutkan lagi, wa ra'aitu rajulan yasbahu fi nahar wilqamul hijarah. Dan aku melihat juga seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai nahar dan disuapi dengan batu sama malaikat. Makan loh. Jadi lagi berenang tuh suruh nganga, cemplungin batu, suruh telan, cemplungin batu. Terus ya, lalu aku tanya kepada Jibril. Aku tanyakan lagi pada Jibril, siapa itu? Mahaza. Jibril berkata, fakilali kepadaku, akilur riba. Mereka tuh orang yang makan riba. Dua. Jadi pertama, khotib yang nggak bisa dakwahin diri sendiri, ya. Tapi kalau dakwahin orang pinter. Yang kedua, orang yang makan riba, ya. Yang ketiga, kemudian Rasulullah berkata lagi, wa ra'aitu qauman lahum masyafiru kama syafiril ibil. Aku melihat satu kaum yang punya bibir kayak bibir onta. Cungur, Pak, cungur. Jadi orang-orang itu kayak bibir onta gitu. Terus waqad wukilla bihim man yakhuzu bi syafirhim. Di tengah mereka ada orang yang menarik bibir itu, ditarik. Terus summa yaj'alu fi afwahihim sakhran. Kemudian ke mulut mereka dimasukkan batu dari neraka. Maaf ya, minan nar, sakhra minan nar, wa yakhruju min asfalihim, dan batu itu keluar dari dubur mereka. Batu bara api itu loh, Pak. Dicemplungin, bibirnya ditarik dulu, cemplungin ke mulutnya, terus keluar dari duburnya. Terus gitu, terus berulang-ulang itu. Rasulullah tanya lagi, siapa mereka? Man haula'i? Kata Jibril, haula'il ladzi ya'kuluna amwalal yatama zulman. Mereka itu kaum yang suka makan harta anak yatim. Harta anak yatim dengan zalim. Gini, Pak. Dalam harta Bapak ada hak orang lain. Ada hak orang miskin, fakir, janda-janda, dan anak yatim. Kalau Bapak suruh milih yang janda kan? Iyalah, yang paling enak kan? Ada feedbacknya. Iya, ada feedback. Nah, pilihlah sekali-sekali santuni anak yatim. Kalau Bapak nggak melakukan ini, nanti ditanya hartamu dari mana dan kemana. Dan kemana? Sekali-sekali lah, Pak. Jadi dalam waktu 10 tahun belakangan ini, coba kita ukur. Pernahkah kita concern pada anak yatim? Ya. Kalau enggak, berarti kita makan harta dia. Enggak secara zalim. Yang secara zalim begini. Misalnya Bapak dititipin ponakan. Bapak punya kakak, dua-duanya meninggal. Suami istri, kakak dan kakak ipar. Punya ponakan yang diwarisi harta gitu. Maka ini titipan Bapak nih. Ponakan nih sama hartanya. Jangan makan hartanya. Pergunakan hartanya untuk membiayai dia. Gitu. Kadang-kadang orang tergoda. Kan ada kuasa saya untuk mengambil uangnya. Lalu dia ambil, beli handphone, ambil. Nah, itu makan harta rakyat. Nanti di neraka akan menjadi seperti ini. Bibirnya seperti bibir onta, dimasukin batu dari neraka. Kemudian keluar dari duburnya. Yang keempat, lama urijabi, saat aku dimi'rajkan, maratu biqaumin, aku melewati satu kaum di neraka. Lihat baik-baik. Lahum usfarun min nusah. Mereka punya kuku dari tembaga. Kukunya dari tembaga. 10 jari ini kukunya tembaga semua. Diapain tuh? Yahmusuna wujuhahum wa sudurahum. Tapi mereka terus mencakar mukanya sama wajahnya. Terus dilakukan berulang-ulang sampai gompal-gompal, Pak. Terus aku tanya pada Jibril, itu siapa lagi Jibril? Aneh-aneh aja gitu.
Lalu Jibril berkata, lihat, haula'il ladzina ya'kuluna luhmu wan nas. Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Maksudnya bukan kanibal. Makan daging manusia itu kiasan dari gibah. Karena surat Al-Hujurat bilang kan, lahma akhi, ya, akulah lahma akhi. Orang yang gibah setara dengan makan daging bangkai saudaranya gitu. Jadi saya gibahin Pak Rudi sama dengan saya makan bangkai, makan dagingnya Pak Rudi. Pertama itu. Jadi orang yang di neraka ini orang-orang yang makan daging manusia dan wa yaquruna fi a'radihim, dan orang-orang yang suka merusak kehormatan manusia. Ya, saya ulang jadinya, orang-orang yang Rasulullah lihat di neraka itu, satu adalah khotib atau ustadz yang pintar ceramah nasihatin orang tapi nggak bisa melaksanakan sendiri nasihatnya pada diri sendiri. Kedua, yang makan riba. Yang ketiga, makan harta anak yatim. Kemudian yang keempat adalah orang yang apa tadi yang keempat ya? Gibah. Dan yang kelima terakhir adalah orang yang merusak kehormatan orang lain. Nah, pada pagi ini saya cuma pengen mendalami orang yang merusak kehormatan orang lain. Kita semua di ruangan ini, istri kita, anak kita, punya kehormatan, namanya irdi. Mesti disadarin ya sekarang ya, kita ini punya kehormatan. Dalam bahasa lain punya izzah dan muru'ah. Itu gak boleh dirusak, Pak. Baik oleh orang lain maupun oleh orang diri sendiri. Cirinya apa? Cirinya kita yang punya kehormatan itu pertama begini kata Rasulullah nih. Ya, Bapak mesti sadar sekarang bahwa Bapak itu orang terhormat. Bapak-bapak ini dan ibu-ibu di rumah dan anak-anak itu orang terhormat. Ya. Lihat. Faman qala la ilaha illallah faqad asamu minni anfusuhum wa dima'uhum wa amwaluhum. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia telah punya kehormatan atas dirinya, hartanya, dan darahnya. Jadi Bapak kan pernah la ilaha illallah kan? Mungkin tiap hari kali ya. Asyhadu la ilaha illallah atau zikir la ilaha illallah. Itu di mata Allah Anda terhormat. Bukan karena gelar Baklawi, bukan. Karena la ilaha illallah aja. Ya, Bin. La ilaha illallah cukup. Jadi la ilaha illallah yang main-main tuh, itu membuat Bapak menjadi terhormat di mata Allah. Satu. Yang kedua, ini yang susah. Orang yang terhormat itu karena dia apa? Karena dia menghindari perkara haram dan syubhat. Jadi selain la ilaha illallah, orang tuh punya kehormatan diri kalau dia berhasil menghindari maksiat. Kerjaannya baik aja. Maka bukan hanya di mata Allah, di mata malaikat, di mata orang lain, orang ini kelihatan baik. Baik ya dia, baik ya. Tapi coba Bapak lihat, seandainya ada orang terus terang sama kita, dia berbuat maksiat, mabuk di jalan, colak-colek perempuan, segala macam gitu. Apa kita sebut dia? Berandal kan? Enggak terhormat kan? Kita remehkan, ini orang nakal. Tuh. Jadi Islam itu mementingkan adanya kehormatan diri. Tadi orang di neraka tadi adalah salah satunya merusak kehormatan orang. Jadi ini ingat Bapak sekarang, saya yakin orang-orang yang sholat subuh berjamaah mau datang sholat subuh berjamaah di musola, di masjid adalah orang-orang terhormat di mata Allah. Betul, terhormat. Untuk itu kita nggak boleh sekali-kali merusak kehormatan dia. Dia juga jangan merusak kehormatan saya. Begitu, ya. Nih kita jaga supaya jangan masuk neraka kita nih oleh-oleh dari surah Mi'raj ya. Ya, jadi pertama itu bahwa orang yang terhormat adalah orang yang baca la ilaha illallah dan orang yang menghindari perkara-perkara haram. Rasulullah berkata, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal telah jelas, yang haram juga telah jelas. Wa baina zalika umuru mustabihat. Dan di tengah-tengah yang halal dan haram ada perkara samar. Perkara-perkara yang samar-samar. Lihat. Yadri katsirun minan nas, yang jarang yadri katsirun minan nas, yang jarang diketahui oleh manusia. Faman waqa'a syai'an minha,
yusiku aywaqi'a haram. Siapa yang melakukan perkara yang tengah-tengah, yang syubhat, khawatir akan jatuh ke haram. Terus terakhir Rasulullah bilang, wa man taraka istibra'a lid-dinhi wa irdihi, siapa yang meninggalkan perkara syubhat dan haram demi menjaga kehormatannya, faqad salim, maka dia selamat. Jadi orang yang selamat, orang yang punya kehormatan adalah orang yang baca la ilaha illallah dan menghindari perkara-perkara syubhat, perkara samar-samar nih, nggak jelas nih, haram apa halal nih, lebih baik tinggalin. Apalagi ninggalin perkara haram, itu yang utama. Bapak-bapak semua terhormat jadinya. Nah, jadi perintahnya sekarang, gimana caranya menjaga kehormatan orang lain dan kehormatan diri? Caranya gini, ya memang bahasa Indonesianya saling menghormati, tapi ada dalam Islam itu cara kita menjaga kehormatan diri dan orang lain. Gimana? Pertama, kata Rasulullah, la darara wa la dirar. Jangan mencelakakan diri sendiri dan jangan pula mencelakakan orang lain. Kita kan iseng kadang-kadang, ya, senang lihat orang lain jatuh. Jangan, dibantu. Saya udah banyak dibantu nih sama Pak Luli, Pak Dede, kemana-mana ceramah saya diantar karena begini, ya, karena pengkor begini gitu. Tapi yang jelas membantu begitu merupakan menjaga kehormatan diri dan orang lain, gitu ya. Satu itu nggak boleh celakain. Dua, jangan menzolimi sesama muslim. Jangan, Pak. Rasulullah pernah berpesan ini, la tahasadu, jangan saling dengki. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling marah. Wala tadabaru, jangan saling sikur-sikur, jangan saling buang muka. Terus wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Saudara tuh begini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Ustadz Wahyu Sujudi barusan sejam yang lalu. Kalau bapak ngaku saudara sama saya, langsung datang. Ada kalanya kita mungkin nih, maaf ya, ada masalah gitu, mati juga deh, mampus kecekek malaikat. Seneng orang lain mati. Nah itu namanya dia merusak kehormatan dirinya dan merusak kehormatan orang yang mati itu. Jadi kita betul-betul disuruh jaga, jangan saling dengki, jangan saling marah, jangan saling membelakangi, jangan saling apa. Itulah ajaran Islam dalam rangka menjaga kehormatan supaya kita jangan sampai masuk neraka gara-gara kita merusak kehormatan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah melanjutkan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzalimi muslim lainnya, tidak mendustakan muslim lainnya. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk apabila dia menghina saudara muslim yang lainnya. Oke, kalau ada masalah antara kita dan orang lain, maka Al-Quran berkata, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya mukmin itu bersaudara, fa aslihu bain akhwaikum, maka perbaikilah hubungan antara kamu semua. Penting, Pak. Saya bilang penting karena kehormatan kita itu tergantung diri kita sendiri. Mau enggak kita jadi orang yang terhormat dan orang yang menghormati orang lain. Terakhir, Rasulullah berpesan begini. Ini pesannya rada, saya sih dengarnya sedih ya. Man kanat lahu maslamatun li akhi, siapa yang pernah berbuat zalim pada orang lain, pada saudaranya, min irdihi, dan merusak kehormatannya, falyatahallal lahu minhul yaum, maka segera minta halal, dihalalkan pada hari ini, sebelum datangnya hari di mana dinar, rupiah, dolar nggak berlaku. Minta maaf. Sebab kalau dia nggak melakukan itu, in kana lahu amalun sholihun, kalau dia punya amal baik di hari kiamat, amal itu diambil untuk dikasihin pada orang yang pernah dizolimin sesuai dengan kadar kezolimannya. Kalau amalnya udah habis, maka dosa orang yang dizolimin dipindah ke dia. Tuh hati-hati
Ya. Terakhir Rasulullah kemudian mengiming-iming kita, merangsang kita, siapa saja yang menjaga kehormatan saudaranya, man radda an irdi akhi raddallahu anhu wajhi nar yaumal qiyamah. Allah akan menjaga wajahnya, menghalangi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ini adalah oleh-oleh dari salah satu oleh-oleh dari Isra Mi'raj, yaitu kunjungan kerja Rasulullah ke neraka yang menghasilkan informasi bahwa di neraka saja ada beberapa golongan yang disiksa karena kesalahannya di dunia, yaitu kesalahannya khotib yang tidak dapat melaksanakan nasihat-nasihatnya untuk diri sendiri. Yang kedua, orang yang makan riba, ketiga makan harta yatim, keempat gibah, dan yang terakhir perusak kehormatan manusia. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan apabila ada tambahan, pertanyaan atau koreksi, saya siap untuk menyediakan diri dikoreksi, ditambah atau ditanya. Saya persilakan. Silakan Pak Indra supaya bahagia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai mi'rajnya Rasulullah. Ya. Yang di awal dikatakan bahwa Rasulullah waktu berangkat ke Mi'raj itu kan yang Rasulullah yang berangkat dari Masjidil Aqsa. Tapi dalam perjalanan dikatakan bahwa setiap tingkat langit, setiap tingkat ketemu dengan nabi-nabi. Iya. Bukankah yang berangkat hanya Rasulullah sendiri bersama malaikat Jibril? Iya. Nah, kenapa saat Rasulullah itu berangkat dari tingkat ketiga bertemu dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Baik. Aman. Teman. Kedua, malaikat Jibril pun terakhir tidak bisa mencapai langit yang ketujuh. Enggak bisa mencapai Sidratul Muntaha ke atas. Iya, tidak. Oh ya. Sidratul Muntaha. Tepat jauh. Nah, pertanyaan saya, di manakah letak posisi surga dan neraka itu, sehingga pada saat Rasulullah yang dikatakan tadi jalan-jalan, kok bertemu kembali dengan malaikat Jibril? Iya. Baik. Oh baik. Yang pertama itu Maha Suci Allah, kekuasaan Allah yang tidak ada punya salah, yang bisa menempatkan ruh para nabi pertama di Masjidil Aqsa dulu, sholat bersama Rasulullah. Kemudian Allah memindahkan langsung ruh-ruhnya itu ke atas. Dan nabi-nabi yang top-topnya itu kan di langit pertama siapa, ketemu Idris, ketemu Musa segala macam. Itu kuasa Allah. Lalu Jibril itu kan ikut dari mulai awal. Dari mulai Masjidil Haram, Al-Aqsa ke atas. Jibril berhenti kan di Sidratul Muntaha. Muhammad, saya sampai sini aja nih. Saya bukan makom saya di situ. Nah, dalam ayatnya kan indah jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha itu dekatnya ada surga dan neraka. Dan Jibril di situ stay. Begitu Rasulullah selesai beraudiensi dengan Allah, Rasulullah turun melakukan tuker, diantar lagi sama Jibril. Gitu. Ya, silakan ya ikut saya naik mobil golf. Ya, gitu, diantarnya. Gitu Pak Indra. Dan itu semua kekuasaan Allah. Luar biasa karena bi abdihi itu artinya Rasulullah di-Isra Mi'rajkan dengan badan dengan ruh. Ada aliran dalam Islam yang menganggap bahwa Rasulullah cuma mi'raj sama ruhnya aja, badannya enggak. Jangan diikutin tuh Pak, karena bi abdihi artinya badan dan ruh gitu. Berangkat sama-sama melalui kecepatan cahaya. Maha suci Allah, Allah yang tahu itu kifayatulnya gimana, bagaimana caranya orang yang, karena kita kalau keluar atmosfer Pak terus ke atas itu, makin lama makin kita nggak ada daya, nggak ada gravitasi, akhirnya kosong bisa meledak gitu. Kita meledak. Tapi Rasulullah sampai ke hadapan Allah. Ini Maha Suci Allah. Gitu Pak. Jadi artinya Mi'raj itu atau Isra Mi'raj itu memang benar-benar hanya iman ya Pak. Di situ ya. Ya. Nggak ada akal Pak. Baik secara perjalanan, cerita yang kejadiannya ada. Iya. Sampai malaikat dan nabi yang iya.
Di situ iman berarti yang ditaruhkan. Kita harus taruh iman di situ untuk meyakini dan mengimani. Kalau enggak kita anggap dongeng, Pak. Mana bisa orang surga masuk surga? Apalagi Rasulullah masuk neraka nggak kebakar tuh, kan dari neraka begitu. Oh, itu sih orang kunjungan kerja kok diberi hak itu, gitu Pak. Jadi betul Pak Hendra, masalah iman betul sekali. Kita mesti mencerna Isra Mi'raj dengan iman. Gitu, ya. Ya. Ada lagi ya? Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini pertanyaan bodoh saya ya. Berapa lama saya juga pernah dapat pertanyaan ini dari teman saya. Ya. Satu yang jadi masih berubah ini, apakah surga dan neraka itu yang tahu itu hanya Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad itu tahu? Mungkin mohon maaf ya, di Injil pun mereka percaya ada surga dan neraka. Berarti kan sebelum Nabi Muhammad nih sudah disampaikan ada surga dan neraka. Iya. Satu. Terus kedua, mohon maaf Ustaz, saya nanya, saat dapat perintah sholat itu, apakah sudah berikut dengan bacaannya yang selama ini kita baik. Ya, apa sholat itu dari bacaan seperti ini, dari Al-Fatihah, sujud, apa semuanya, apa sudah include suatu Nabi Muhammad disuruh Allah nih bacanya sama ini gitu kan? Iya. Baik. Dan satu lagi yang jadi pertanyaan tuh teman saya yang Muslim juga dan juga saya di sholat terakhir kita di At-Tahiyatul itu, ya itu kan kalau kita artikan mohon maaf banget ya, itu kan ada salam kita kepada Allah, ada juga kita Nabi Muhammad, terus ada yang doa untuk semoga Nabi Muhammad itu diberikan keselamatan, diberikan apa? Kenapa kita harus membaca itu? Itu kan jadi pertanyaan. Kenapa Nabi Muhammad yang mengajarkan sholat, tapi kok kenapa dia minta didoakan? Satu, tidak menurut mereka seperti itu. Dan kedua juga, kenapa hanya Nabi Ibrahim yang dibaca juga di situ? Kan banyak Nabi Adam kah, kan lebih berjasa ya ibaratnya. Terus Nabi yang lain kah? Kenapa Nabi Ibrahim seperti itu? Yang saya pengen tahu saya itu, sholat itu apakah sudah ikut sama baca-bacaannya yang selama ini kita baca gitu kan? Atau hanya gerakannya aja atau gimana? Saya juga nggak tahu sholat itu seperti apa gitu kan. Baik. Ya, mohon maaf nih pertanyaan bodoh saya Pak. Bukan pertanyaan bodoh, ini pertanyaan bagus. Pertanyaannya 2 menit, jawabnya 5 semester nih Pak. Coba diulang yang pertama apa? Saya juga langsung bingung nih. Berarti ada 3. Yang pertama apa? Nah, tadi dia bilang saat Nabi Muhammad itu Mi'raj ke atas ya. Ya. Dia tuh ditunjukkan nih ada neraka dan surga. Oh baik. Apakah Nabi sebelumnya, Nabi Isa itu sudah diberitahukan ada surga dan neraka? Baik. Kan mohon maaf ya, dia mungkin mereka nggak percaya ada surga dan neraka. Saya jawab dulu ya. Siap. Ya, biar saya nggak bingung dengan pertanyaan 2. Surga dan neraka itu sudah ada sejak dulu. Karena Nabi Bapak kita Nabi Adam itu kan pada waktu diciptakan dicemplunginya kemana? Surga. Malah dikatakan pada Adam itu, masuk kamu dengan istrimu, makan kullama ruziku min samarati rizqa, ya kan? Jadi kau makan dan jangan kamu dekati pohon itu. Jadi surga udah ada. Kemudian Bapak pernah lihat kisah Anbiya, kisah-kisah Nabi yang Rasulullah menceritakan mengenai Nabi Idris. Nabi Idris itu pernah bersiasat kepada Allah. Begini, Nabi Idris itu penjahit Pak. Jadi Nabi setelah Nabi Adam itu Nabi Idris. Belum ada modern begini. Dia penjahit. Setiap dia jahit begitu ya. Subhanallah. Bajunya laku. Suatu hari dia bilang sama Allah, berdoa, aku pengen lihat surgamu. Berarti udah ada kan surga itu. Karena Nabi Idris itu pasti diwahyukan mengenai surga dan neraka. Ya sudah, sama Allah dikabulkan. Lalu Idris itu dicabut nyawanya. Berangkatlah ke surga nih. Sampai di surga udah keburu enak. Saya kayaknya nggak mau keluar lagi nih, enak banget gitu. Sendalnya ditinggal. Karena dia udah dipanggil sama malaikat di luar surga itu. Udah sini jangan lama-lama, lo belum masa waktunya gitu. Ya keluar dia. Lalu dia berdoa sama Allah, ya Allah, sendalku ketinggalan. Maka dia masuk lagi.
Surga ditutup pintunya. Maka Allah beridoi, ya udahlah biarin aja di situ dia gitu. Sampai sekarang. Itu Idris tuh. Nah, surga udah ada, Idris sudah ada di dalamnya. Tuh, dan lain-lain kisah lagi mengenai apapun juga. Jadi lalu di Al-Qur'an digambarkan kalau ada kata-kata uiddat, surga itu disediakan, telah disediakan. Maka berarti surga itu sudah ada karena uiddat itu fi'il madhi. Kalau akan disediakan ada, berarti belum ada. Uiddat lil muttaqin, telah disediakan. Bapak masuk ke restoran kapal, Bapak tanya, mau makan paru ada nggak? Ada Pak, sudah disediakan. Berarti sudah ada gitu. Karena sudah disediakan gitu. Pertama apa itu Pak ya? Jadi surga dan neraka. Ya? Sudah. Setiap nabi sudah disampaikan semua mengenai surga dan neraka ini, pasti gitu. Terus Pak yang kedua? Sama doanya, sama bacaannya. Ya, waktu bukan itu Nabi ketiga. Muhammad dapat perintah sholat itu. Oh iya. Apakah sudah include dengan bacaannya yang kita baca? Ya. Nah. Jadi Rasulullah itu cuma dapat perintah Anda menghadap pada saya 5 kali sehari. 50 kata dia, akhirnya 5 kali ya. Yang di amal Allah di bonus setiap kali ada sholat pahalanya 10 kali. Jadi sama dengan 50 kali juga gitu ya. Daya. Jadi hanya waktunya 5 kali. 5 kali. Adapun bacaannya. Nah, 5 kali ini kenapa? Untuk apa? Allah pernah berfirman dalam Quran nih, gini nih. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'burni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguhnya aku tuh Allah, enggak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu pertama fungsinya mengingat Allah. Nah, Allah nyuruh kita ingat sama aku ya 5 kali aja sehari. 5 kali sehari cukup ingat sama aku. Adapun caranya, rokaatnya, bacaannya, kelak sampai di Mekah tuh Jibril mengimami dan mencontohi. Zuhur datang Jibril, ayo maaf, ya di sholat zuhur nih 4 rakaat ya, baca nih ini, dah pergi Jibril. Asar datang lagi, sholat 4 rakaat, bacaannya ini semua, gitu. Sampai genap subuh datang selesai, maka Rasulullah telah mendapatkan beban atau mukallaf untuk melaksanakan sholat itu dan mencontohkan pada umatnya. Maka Rasulullah berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Gitu. Oke. Di bacanya itu pasti Jibril mencontohkan ya. Maksudnya dapat bacaannya itu kayak doa kita, doa apa Fatihah itu pas Jibril semua. Jibril semua yang semua Jibril yang mencontohkan gitu. Yang menjadi imam pertama kali Jibril dijaharkan. Nah, yang ketiga bacaan at-tahiyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Itu dialog waktu Mi'raj antara Allah dengan Rasulullah. Rasulullah berkata pada Allah, segala penghormatan, keberkahan, kebaikan hanya untuk Allah. At-tahiyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Lalu Allah bilang, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat dan sejahtera untukmu wahai Nabi dan keberkahan semua. Lalu Rasulullah sendiri membalas, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Selamatan atasku dan atas orang-orang yang beribadah, orang-orang soleh. Ya kan? Gitu. Lalu kenapa di selawatnya ada Ibrahim? Memang itu contoh dari Rasulullah. Jadi ketika turun ayat ini nih, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dengan salam yang taslim, salam yang sopan gitu. Sahabat tanya nih setelah ayat itu turun, wahai Nabi, kami tahu caranya salam kepadamu. Itu yang Pak Hendra asli, ya Nabi salam alaika, itu salam pada Nabi, silakan boleh ya, salam, boleh tuh. Lalu gimana cara berselawat padamu? Di sahabat tanya nih, kami tahu cara salam untuk kamu, tapi turun ayat nih tadi,
Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kami disuruh bersalawat kepadamu sekarang. Gimana caranya? Nabi berkata, kul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala. Itu Rasulullah yang diktain. Jadi kalau kita tanya kenapa, tanya Rasulullah, jangan tanya saya. Udah dari sononya gitu. Kenapa Ibrahim? Tentu Bapak tahu bahwa kita itu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Milahnya Ibrahim itu agama dinul qayyimah, agama hanifah, milah yang lurus. Karena Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Abiya, bapaknya para nabi, bapaknya tauhid. Dia mencari Allah sampai sungsang sumbal kalau bahasa Betawinya. Dalam surat Ali Imran Al-An'am disebut Ibrahim mencari Allah. Saya lihat ada bulan. Ini dia Tuhanku nih. Tapi bulan langsung tenggelam waktu siang. Saya nggak suka yang tenggelam. Dia lihat ada bintang. Wah, ini juga Tuhanku. Tapi bintang hilang. Saya nggak suka yang menghilang. Dia lihat matahari. Ini Tuhanku. Hadza akbar. Ini paling besar. Sore-sore matahari hilang. Dia bilang, saya bisa sesat nih kalau saya nggak nemuin Tuhan saya gitu. Jadi dia dalam rangka mencari Allah. Itu pencariannya luar biasa Nabi Ibrahim. Di Quran diceritakan. Sehingga itulah yang jadi contoh. Makanya dia digelari Khalilullah, kekasih Allah. Dialah yang jadi contoh bagi Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan Muhammad akhirnya berkata dalam Quran, dua nabi yang disebut uswatun hasanah cuma dua, Muhammad dan Ibrahim. Contoh yang baik. Gitu. Gitu Pak ya. Jadi bacaan-bacaan itu adalah dialog antara Allah dengan nabinya. Ketika Rasulullah menghadap sampai sujud entah di tempat mana atau Rasulullah berkata begitu, at-tahiyatu penghormatan, mubarakatuh keberkahan, salawatu kemuliaan, lillah bagi Allah. Lalu Allah menjawab, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Baru kita disuruh ngikutin itu, dialog itu sambil ditambah dengan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu. Indah kan? Indah lah ya. Paksain aja Pak, paksain indah gitu. Ya. Yang penting bahagia kan. Gitu. Oke, udah bunyi nih. Mau di luar aja ya. Oke, mari kita baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.